Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sehari-hari. Sebelum lanjut aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih Bunda hari ini kabarnya? Aku berharap sih mudah-mudahan kabar bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke lanjut ke videonya Ibunda, jadi ini tuh sebenarnya videonya udah agak lama gitu, karena ini tuh video sebelum lebaran gitu. Cuma baru aku edit dan dubbing setelah lebaran 5 hari ya Bun. Jadi seharusnya itu videonya ini aku uploadnya itu sebelum lebaran ya, tapi karena kemarin itu sibuk ya, nggak tahu sibuk apa gitu ya, pokoknya sibuk aja gitu ya. Jadi mohon maklumnya videonya itu ya sebenarnya nggak sesuai ya, seharusnya ini itu aku uploadnya itu sebelum lebaran, tapi ternyata ini aku uploadnya itu sesudah lebaran. Aku mohon maklumnya sekali lagi, mudah-mudahan bunda-bunda nggak bosen tonton video aku. Oke next, jadi ceritanya hari ini tuh aku itu mau bikin tape atau tape ketan gitu ya, tahu ya Bunda? Tape ketan yang dibungkus sama daun pisang gitu. Nah ini tuh aku lagi ngebersihin daun pisang ya sama Anu dibantuin. Jadi sebelum untuk ngebungkus tape ketannya kita itu ngebersihin si daunnya ini supaya benar-benar bersih. Nah ini tuh Masya Allah ya, aku pertama kali banget bikin tape ketan karena sebelum-sebelumnya aku itu belum pernah sama sekali bikin tape ketan. Cuma nggak tahu kenapa tahun ini tuh aku pengen banget bikin tape ketan. Aku pengen bisa gitu ya, karena kalau udah bisa kan enak gitu. Seterusnya itu kan bikin sendiri gitu, nggak ngerepotin orang lain. Jadi hari ini aku minta tolong sama Nyai untuk bikinin tape ketan dan sekalian aku itu ngeliatin caranya itu seperti apa. Kalau dulu waktu masih kecil itu kalau emak aku itu kan sering ya bikin tape ketan, cuma kan lupa gitu ya, namanya juga masih kecil gitu. Jadi aku minta tolong sama Nyai untuk bikinin tape ketan. Ini juga selain bikin tape ketan, ini aku juga mau bikin serundeng. Karena aku niatnya nanti pas waktu lebaran itu pengen bikin pelkeder daging ayam karena Pak suami itu kebetulan kurang suka ya sama daging kebo atau daging ayam yang digoreng atau yang ini ya, ayam bolong atau ayam putih gitu, ayam negeri. Jadi aku inisiatif gimana caranya supaya ayam negerinya itu dibikin masakan yang enggak membosankan gitu. Jadi aku tanya sama emak aku di Serang gimana resepnya cara bikin pelkeder atau daging yang nanti digiling sama serundeng ini dan nanti dibulet-buletin gitu seperti bakso gitu ya Bun. Jadi ya tahun ini tuh aku juga pertama kalinya juga mau bikin pelkeder daging ayam. Nah ini nenek ya atau nyai saudara aku lagi ngulenin atau lagi ngeketin nasi gitu, kalau di sini ngomongnya ngeketin ya. Ngeketin nasi ketan atau beras ketan gitu yang udah dikukus, nah terus dicampur sama air panas, terus ditunggu sampai benar-benar keket nanti baru dilangseng lagi. Di sini juga aku itu sambil ngejemur pakaian. Nah, ini pakaiannya itu udah aku cuci semalam. Jadi siang ini itu aku tinggal jemur-jemur aja seperti ini. Alhamdulillahnya hari ini tuh Masya Allah panasnya bener-bener pol banget, panas banget Masya Allah. Mungkin karena sebentar lagi mau lebaran ya, 2 hari lagi lebaran. Jadi Masya Allah panasnya itu bener-bener cetar membahana sampai-sampai kalau mau tidur itu kalau pakai kipas itu nggak kerasa gitu Bun, saking panasnya. Oh iya Bunda, gimana nih hari ini? Apakah masih ada di tanah kelahiran? Apakah sudah ada di rumah masing-masing? Kalau aku, alhamdulillah hari ini udah ada di rumah karena kemarin itu nginep di Serang itu cuma 4 hari. Jadi hari ini selagi aku di rumah, aku langsung edit video. Karena ngedit video atau dubbing gitu, Masya Allah itu butuh perjuangan banget. Karena kemarin-kemarin itu aku itu males banget untuk upload video ya, bukan
upload sih, edit video gitu ya. Paling males itu aku itu edit video gitu Bunda, Masya Allah harus bener-bener nawaitu paksakan gitu ya. Kalau nggak dipaksa-paksa, Masya Allah nanti kebablasan nggak terus gitu ngontennya. Jadi aku nawaitu paksakan aja, bismillah mudah-mudahan, bisa gitu ya, istiqomah gitu Bunda. Sebenarnya sih ada faktor lainnya selain males, yaitu faktornya itu kuota. Kadang aku pengen banget upload video hari ini, tapi ternyata nggak ada kuota dan akhirnya tertunda gitu mengupload videonya. Kayak video ini aja nggak tahu ini nanti nguploadnya itu kapan ya, karena ya itu kadang tanpa diduga gitu si kuota itu habis, karena biasanya kuota itu aku ngisi 50.000 itu kepakainya cuma 3 hari Bunda, Masya Allah. Jadi boros banget gitu ya. Aku itu pengen banget kalau punya uang itu pengen masang wifi sendiri gitu. Biar sepuasnya aku itu upload video atau kunjung ke channelnya Bunda gitu ya. Kalau pakai wifi itu kan enak gitu ya, sepuasnya kita pengen upload video jam berapa, hari apa gitu, beda dengan kuota. Kalau kuota itu Masya Allah bener-bener boros gitu, apalagi kalau misalkan si HP-nya ini dipegang sama bocil itu Masya Allah, kuota 50.000 itu paling kepake 2 hari, paling lama itu 3 hari gitu Bun. Oke, lanjut aja deh ke videonya. Setelah tadi si nasi ketannya itu udah dikukus sampai mateng, ini lanjut si nasi ketannya itu ditaruh di tetampah ya. Kalau di sini tuh ngomongnya tetampah ini wadahnya. Jadi diakal-akal gitu, terus dieler kayak gini ya, biar supaya si nasinya itu bener-bener tidak panas atau hangat. Nah ini nyainya kecapean katanya mau tiduran aja sambil nungguin aku ngipas-ngipas si nasinya. Dan setelah tadi udah tiduran udah istirahat gitu, nyainya lanjut lagi, ini lagi apa ya, ngegerus, kalau di sini ngegerus ya ngomongnya, ngegerus raginya untuk ditaburkan di beras ketannya atau nasi ketannya. Jadi itu ragi ya namanya, yang putih tadi, yang diulek atau digerus tadi. Nah jadi caranya ya seperti ini ya Bunda. Setelah sudah benar-benar adem si nasi ketannya, baru dicampur dengan ragi ketan. Nah, aku itu bikinnya itu cuma 2 kilo ya Bunda, Masya Allah ini rasanya itu nanti enak banget ya. Apalagi kalau misalkan nanti ditaruh di dalam kulkas, itu Masya Allah bener-bener enak, manis-manis, seger gitu ya. Nah, siapa nih Bunda yang suka sama tape ketan? Berarti kita sama dong kesukaannya ya. Kalau aku itu bener-bener suka banget. Biasanya kalau misalkan ada orang hajatan gitu, kondangan di mana, aku itu kadang tanya ya, ada tape ketan nggak gitu. Jadi aku itu bener-bener suka banget sama tape ketan, apalagi kalau misalkan tape ketannya itu rasanya itu manis banget gitu. Itu bener-bener suka gitu. Padahal manisnya itu nggak ini ya, alami gitu, nggak pakai gula gitu. Jadi manisnya itu bener-bener manis-manis alami gitu Bun. Nah ini alhamdulillah setelah tadi udah dicampur dengan ragi, si nasi ketannya udah tercampur merata, baru kita bungkusin dengan daun. Di sini itu kita itu bagi-bagi tugas. Aku tugasnya itu motong-motong lidi untuk menusuk si tape ketannya itu, sedangkannya itu bagian bungkus membungkus. Jadi kita itu bagi-bagi tugas kayak gini biar semuanya itu cepat selesai. Masya Allah, tabarakallah, untuk hari ini tuh aku itu seneng banget ya. Jadi hal-hal yang belum pernah aku kerjakan sebelumnya, yang belum pernah aku buat sebelumnya, hari ini aku bisa membuatnya gitu. Jadi aku itu bersyukur banget untuk hari ini, karena aku itu hari ini tuh nambah ilmu lagi gitu ya. Yang tadinya aku itu nggak bisa bikin tape, terus bikin serundeng juga. Hari ini aku bisa bikin tape, insya Allah nanti waktu-waktu yang lainnya gitu, kalau aku pengen bikin tape aku bikin sendiri, biar nggak ngerepotin orang lain gitu Bunda. Karena aku itu tipe orang yang apa ya, penasaran gitu ya Bunda, kalau ada hal yang belum pernah aku lakukan,
kayak bikin kue apa gitu ya, terus aku itu nggak tahu bikinnya caranya itu gimana, aku itu orangnya penasaran gitu Bunda. Jadi aku itu orangnya nggak bisa diem gitu, pengennya uprek-uprek aja gitu. Jadi aku itu bersyukur banget, hari ini tuh aku itu nambah ilmu gitu ya. Terus juga kebiasaan aku itu kalau misalkan kayak masak atau bikin kue, biasanya aku itu ditulis ya di buku besar gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan aku itu lupa caranya itu gimana, aku itu tinggal ngeliat di buku besar. Nah ini alhamdulillah setelah tadi aku udah beres bikin lidinya, motong-motong lidinya, aku juga membungkus sama ya, biar ini pekerjaan membungkusnya itu biar cepat selesai kayak gini. Oh iya Bunda, kalau Bunda, lebaran ini tuh bikin apa ya? Atau, bikinan apa yang belum pernah gitu Bunda bikin dan tahun ini tuh bikin gitu ya, boleh dong ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih Bunda, setelah tonton video aku, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe-nya Bunda itu bener-bener berarti banget untuk aku yang masih pemula banget gitu. Mudah-mudahan kebaikan Bunda semuanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Oh iya, aku itu membungkusnya ini di luar rumah ya, bukan di dalam rumah. Karena aku sengaja ya pengennya itu di luar rumah kayak gini, biar kita itu bisa menghirup udara segar. Karena kebetulan cuacanya itu benar-benar panas banget hari ini. Pokoknya udah beberapa hari ini pokoknya panas gitu ya. Panasnya itu benar-benar panas banget. Beda dengan di Serang. Kalau di Serang itu katanya hujan terus. Bahkan pas waktu kemarin aku itu pulang mudik itu hujan gitu di sana mah. Tapi kalau di sini itu bener-bener panas, teriknya bener-bener panas pol gitu ya. Jadi kan enak gitu kalau misalkan membungkusnya itu di luar kayak gini biar bisa kena angin sepoi-sepoi gitu ya. Kalau di dalam itu kan sumpek gitu panas. Nah ini sebelum kita masukkan ke dalam bak, nah ini kita digunting dulu ya ujungnya biar kelihatannya itu rapi. Jadi aku tugasnya menggunting-gunting seperti ini, jadi aku sambil-sambil aja lah gitu biar pekerjaannya itu cepat selesai aja. Kalau di daerah Bunda gimana kabar cuacanya? Apakah panas? Apakah hujan terus? Kalau di kampung aku di Merak itu Masya Allah panasnya itu bener-bener panas banget pokoknya. Nah ini alhamdulillah si tape ketannya itu sebentar lagi udah mau selesai. Nah caranya itu seperti ini ya, setelah tahu itu aku itu, ternyata gampang gitu kalau bikin tape. Yang penting kalau bikin tape itu kata orang tua mah enggak boleh ngomong jorok, terus juga enggak boleh pas posisi kita itu lagi haid. Kalau misalkan kita itu posisinya itu lagi haid, nanti si tapenya ini warnanya agak kemerah-merahan gitu ya. Dan juga kalau misalkan lagi bikin tape itu kita itu ngomongnya jorok, itu kata orang tua nanti si tapenya itu rasanya nggak enak gitu. Itu nggak tahu ya mitos apa gimana gitu, pokoknya mah ya diambil yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Pokoknya kalau bikin tape kayak gini tuh kita itu usahain nggak boleh ngomong jorok dan juga tidak boleh pas posisi lagi haid gitu. Nah ini yang di mangkok itu air gula ya, cuma air gula juga bukan untuk pemanis sih, cuma untuk supaya si sendoknya itu enggak lengket gitu. Dan untuk rasa manisnya itu ya rasa manis alami dari si tape ketannya ini gitu. Jadi bener-bener nggak pakai gula sama sekali. Si tape ketannya itu cuma mutlak pakai ragi doang gitu Bunda. Nah, kalau misalkan sudah dibungkus, terus juga udah dimasukin ke dalam wadah, nah jangan lupa kalau misalkan bikin tape, si wadahnya itu bawahnya itu dikasih daun kayak gini ya Bunda, dan juga setelah itu nanti atasnya juga ditutup dengan daun juga. Biar apa? Biar supaya matangnya itu merata gitu. Dan untuk waktu pematangannya itu kurang lebih 3 sampai 4 hari gitu ya Bunda. Kalau misalkan raginya itu bagus, 2 hari juga udah mateng. Cuma maksimalnya itu 3 hari ya Bunda. Nah ini alhamdulillah sudah selesai, tinggal kita tutup-tutup aja sama daun seperti ini. Dan setelah kayak gini kita taruh di kamar atau di mana aja di tempat pokoknya ya, di tempat yang nggak ada bau minyak wangi atau apa gitu, biar nanti itu rasanya itu enak gitu. Nah setelah ini baru kita diamkan selama 3 hari, setelah itu nanti bisa kita makan. Terima kasih untuk Bunda yang sudah temenin aku aktivitas hari ini.
ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.